Tentu kita sering mendengarkan doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini masyhur. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Dan ada juga di antara manusia yang hanya meminta dunia saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-200. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari kehidupan dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Adapun di akhirat dia tidak mendapatkan bagiannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya, baik yang mencari akhirat dan yang mencari dunia. Kullan numidduha ulai. Yang mencari dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Dan yang mencari akhirat tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada orang yang meminta dunia saja. Tentu Allah akan berikan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka yang mencari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Orang bekerja mencari nafkah, banting tulang dari pagi hingga sore. Ada yang sampai lembur. Kalau ditanya kenapa mereka melakukan hal itu, apa jawabannya? Mencari kebahagiaan. Ada orang yang menjadikan kebahagiaan itu pada materi saja. Ketika dia bergelimang dengan kemewahan, senang dengan itu. Padahal kita tahu bahwasanya tabiat dunia ini tidaklah senantiasa abadi. Walaupun kita mendapatkan itu dunia, hanya sementara. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak tergoda dengan dunia, dengan orang-orang yang dibukakan dunia di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah kalian kagum, kalian ta'jub kepada harta-harta mereka, kepada anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum bima fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka, dan agar nyawa mereka melayang dalam kekafiran. Allah mengingatkan kita bahwasanya sehebat-hebat apapun mereka yang memiliki dunia, kemewahan dunia, bahwasanya dunia itu tidaklah abadi. Dunia sementara. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwasanya, kenapa si fulan lebih kaya ketimbang kita? Padahal dia tidak sholat, bahkan kafir sekalipun. Justru bagian dunia lebih banyak daripada kita. Kenapa ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-44.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak tergiur dengan dunia. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatunya. Hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba sehingga mereka terdiam putus asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita terkait hal ini. Idza ra'aitallah yu'ti 'abdan minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa innahu huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kenikmatan di dunia, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj, jemaah? Istidraj adalah diulur-ulur. Di saat Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya.